Ketertarikan Robert pada dunia bonsai muncul tanpa sengaja pada sekitar tahun 1980-an. Bermula dari jalan-jalan ke puncak Bogor, dia melihat sebuah pohon kerdil yang indah, dan dia tertarik untuk membelinya. Penasaran kisah selengkapnya Master Bonsai Internasional Indonesia ini? Yuk kita simak selengkapnya videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-temanmu juga tahu tentang ini. Robert Stephen belajar bonsai secara otodidak karena beliau memiliki latar belakang sebagai seniman seni rupa. Dia mulai menggunakan instingnya untuk membentuk bonsai karya perdananya. Tak lama kemudian, pria kelahiran Binjai 1958 ini bergabung dengan PPBI atau Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Ia sempat berputus asa karena bonsai karyanya banyak mendapat kritikan. Ia sempat berpikir untuk berhenti mendalami seni bonsai. Namun takdir berkata lain. Menteri Kehakiman waktu itu Ismail Saleh yang merupakan penasihat PPBI mengajak Robert belajar bonsai ke Tiongkok. Alasannya sederhana, karena Robert bisa berbahasa Mandarin sehingga bisa menjadi penerjemah sekaligus belajar tentang bonsai yang memang berasal dari Tiongkok sejak lebih dari 1300 tahun lalu. Di Tiongkok, Robert mendapat pencerahan mengenai seni bonsai yang lain dari biasanya. Di sana, Robert tidak diajarkan mengenai peraturan-peraturan, akan tetapi falsafah serta aspek seni dan estetikanya. Ia berpikir inilah yang benar karena seni itu memang tidak memiliki aturan yang baku. Setelah pulang dari Tiongkok, dia baru menyadari bahwa di dunia bonsai tidak ada yang secara khusus mendalami estetika bonsai. Semua buku yang ada hanya mengajarkan tentang teknik pembuatan dan kriteria-kriteria bonsai. Tak lama berselang, ia mencetak buku pertamanya yang berjudul Vision of My Soul yang akhirnya menjadi bestseller di dunia, yang membuat namanya dikenal dan diundang di berbagai belahan dunia untuk membedah bukunya tersebut. Cara pandang Robert akhirnya diakui dunia. Hingga sekarang, dia telah memenangi lebih dari 200 kompetisi bonsai tingkat nasional maupun internasional. Dia juga dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Asia Pacific Bonsai Friendship Federation, serta Dewan Direksi Bonsai Club Internasional sejak 2002 hingga sekarang. Karena dianggap sebagai salah satu guru bonsai terbaik dunia, Robert kini dipercaya menjadi pakar di berbagai situs bonsai dunia, serta menjadi penulis tetap di berbagai majalah bonsai di Amerika dan Eropa. Buku-buku Robert laris manis di berbagai negara hingga harus dicetak ulang. Di akhir tahun 2008, dia kembali mengeluarkan buku keduanya berjudul Mission of Transformation, yang juga menjadi salah satu buku panduan bagi penghobi bonsai dunia. Dia berasumsi segala model pohon di alam tidak terbentuk secara kebetulan. Misalnya, di mana letak sumber airnya, di mana arah sinar mataharinya, anginnya, serta faktor eksternal lain akan mempengaruhi bentuk pohon. Sebagai contoh,
Pohon beringin di alam terbuka pasti berbeda dari yang hidup di pinggir jalan. Menurut Robert, bonsai yang bagus adalah bagaimana membentuk tanaman kecil namun dapat membuat orang yang melihat membayangkannya seperti pohon besar yang tumbuh di alam. Aspek alam dan aspek seni estetika itu tidak pernah diajarkan di buku manapun. Karena itu, buku-buku Robert selalu menjadi rujukan. Robert juga selalu tak lupa menekankan filsafat bonsai, yaitu membuat pohon bernuansa cuplikan alam nyata dalam ukuran mini. Jadi, bonsai harus sedekat mungkin seperti pohon besar di alam. Beruntung, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya akan jenis tanaman serta iklim yang sangat menunjang. Dengan demikian, dia tidak perlu susah-susah mencari bibit yang potensial. Bahkan, banyak pedagang yang khusus menyediakan bibit bonsai. Jenis pohon yang sering dijadikan bonsai antara lain cemara udang, santiki, wahong, dan kelingkit. Awalnya, bibit tanaman ditaruh dalam pot besar lebih dulu untuk membentuk struktur percabangan. Ketika struktur sudah membentuk, baru pohon dipindahkan ke pot yang lebih kecil. Untuk membuat pohon bonsai diperlukan waktu relatif lama, sekitar 4-5 tahun. Jadi tidak bisa instan, harus melatih kesabaran tuturnya. Kini ayah dua anak itu semakin sibuk mengurusi kegiatan para penghobi bonsai. Sebab 2 minggu sekali Robert harus pergi ke luar negeri mengajar di berbagai organisasi bonsai di negara tersebut. Robert kini memiliki lebih dari 500 bonsai yang sebagian besar diletakkan di taman miliknya di Jalan Pluit Putra Putri. Dia menilai semua bonsai buatannya adalah masterpiece atau karya terbaik, karena dirinya tidak pernah membuat pengulangan dari bonsai-bonsainya. Meski sudah tenar sebagai master bonsai dunia, dia menolak menjual karya-karyanya, walau ditawar dengan harga berapapun. Karena ia ingin menjadikan karya-karyanya sebagai koleksi pribadi. Agar tidak ketinggalan video-video keren selanjutnya, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe itu sedekah. See you next my video. Ciao.